Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ratizatil Imandari, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial uji statistik, parametrik, per sampel t-test, dan uji efektivitas N-gen. Nah, di sini judul penelitian yang akan saya analisis yaitu pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris siswa SMPNX. Oke, untuk rumusan masalahnya, bagaimana hasil belajar bahasa Inggris siswa SMPNX dengan menggunakan game edukasi pada portal rumah belajar? Selanjutnya yaitu apakah penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar berpengaruh pada peningkatan hasil belajar bahasa Inggris siswa SMPNX? Nah, untuk hipotesisnya, H0-nya tidak ada pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Inggris siswa SMPNX, sedangkan HA-nya ada pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Inggris siswa SMPNX. Nah, untuk jenis eksperimen di sini yaitu pre-eksperimen di mana ada one group pretest post-test design. Nah, pada tabel ini ada O1, X, dan juga O2, yang mana O1 itu adalah hasil pretest sebelum perlakuan, sedangkan X itu adalah perlakuan yang diberikan, yang mana dalam penelitian ini yaitu penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar, dan untuk O2-nya adalah hasil post-test setelah perlakuan. Nah, untuk melakukan uji per sampel t-test ini, kita langsung saja ke SPSS ya. Di sini saya sudah menyiapkan nilai hasil pretest dan posttest ya. Terus di sini seperti biasa, sebelum kita melakukan uji statistik, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang kita miliki ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, jika data yang kita miliki ini berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan menggunakan uji parametrik per sampel t-test. Namun, jika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita lanjut menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon. Nah, kita coba langsung saja ke langkah-langkahnya untuk menguji normalitas. Yang pertama yaitu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, dan pilih Explore. Oke, Analyze, Descriptive Statistik, dan Explore. Kita masukkan data pretest dan posttestnya pada dependent list. Oke. Kita pilih plots dan kita checklist pada normality plots, kemudian continue dan oke. Kita tunggu sebentar ya. Oke, nah di sini outputnya sudah keluar ya. Kita bisa lihat di bagian deskriptifnya. Di sini ada mean, ada median, ada standar deviasi, dan lain-lain. Ada juga maksimum minimumnya. Nah, nanti data ini bisa kita gunakan untuk melakukan interpretasi hasil ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di bawahnya, di bagian test of normality. Nah, karena tadi data kita ini bisa dilihat ya, kita ada 25 sampel di sini. Nah, karena sampelnya kurang dari 50, maka kita lihat hasilnya pada Shapiro-Wilk ya. Di sini bisa dilihat untuk pretestnya nilai signifikansinya itu 0,110 dan untuk nilai posttestnya di sini 0,299. Nah, ini kita pindahkan dulu ke Word ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah saya pindahkan. Nah, karena data kita tadi kurang dari 50 sampel, maka kita lihat hasil pada Shapiro-Wilk. Nah, karena taraf signifikansinya itu 5% atau 0,05, jadi di sini nilai signifikansi pretestnya itu 0,01,
0,110 yang artinya lebih besar daripada 0,05, dan juga untuk nilai signifikansi post-testnya yaitu 0,299 juga sama lebih besar dari 0,05. Nah, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya data yang saya miliki ini berdistribusi normal. Maka kita bisa melanjutkan pada uji statistik parametrik yaitu per sampel t-test. Oke ya. Kita lanjut, kita kembali lagi kepada data SPSS tadi. Nah, di sini kita akan melakukan uji per sampel t-test. Nah, langkahnya yaitu yang pertama kita klik analyze, kemudian compare means, dan kita pilih per sampel t-test. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilai pretestnya ke variabel 1, lanjut nilai posttestnya ke variabel 2. Lalu kita pilih oke. Nah, kita sudah dapat hasilnya di sini ya. Bisa dilihat di sini nilai min-nya ada. Nah, kita kembali ke Word. Kita pindahkan ke Word ya. Nah, di sini bisa dilihat dari tabel ini ya. Kita sudah mendapatkan hasil min dari nilai pretest yaitu sebesar 73,80 dan untuk nilai min post-testnya yaitu 79,00. Nah, kita lihat di tabel per sampel t-testnya. Di sini juga didapatkan nilai signifikan totalnya yaitu 0,00. Nah, nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perubahan yang signifikan. Namun jika nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, hasil yang kita dapatkan tadi yaitu 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Nah, maka berdasarkan hasil uji parametrik per sampel t-test dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan total sebesar 0,000. Maka HA diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian terdapat perubahan yang signifikan dari nilai pretest yang minnya 73,80 dan posttest yang minnya 79,00. Nah, artinya terdapat peningkatan hasil belajar bahasa Inggris siswa SMPNX setelah menggunakan game edukasi pada portal rumah belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Inggris siswa SMPNX. Oke ya. Nah, Nah, kemudian kita membuktikan bahwa hipotesis alternatif yang diterima dan hipotesis nolnya ditolak telah kita ketahui bahwa data ini perbedaan signifikan dan ada perubahan secara signifikan. Maka kita melanjutkan untuk melakukan uji efektivitas n-gain ya Bapak Ibu ya. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris siswa di SMPNX. Jadi, tingkat efektivitasnya itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, makanya kita perlu melakukan uji efektivitas n-gain. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Untuk mendapatkan nilai n-gain-nya, yaitu kita perlu skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Nah, sebenarnya kita bisa menghitungnya dengan kalkulator atau secara manual, tapi di sini kita akan melakukan perhitungannya menggunakan SPSS agar nanti lebih mudah untuk melihat hasilnya. Dan kita lakukan interpretasi hasil ya Bapak Ibu. Jadi, kita kembali lagi ke SPSS. Dengan rumus yang tadi ya, kita kembali ke SPSS. Kita akan nilai rumus yang pertama yaitu nilai post-test dikurang skor pretest. Oke. Di sini kita coba kita klik transform compute variable. Nah, di sini
Tadi kita tulis dulu, yaitu nilai skor pos kurang pre, ya. Oh, salah di sini. Skor pos kurang pre. Kita masukkan nilai post testnya. Lalu kita pilih tanda kurang di sini. Kita klik lagi pretest. Jadi di sini sudah ada penjelasan post test dikurang pretest. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah execute. Kita lihat datanya. Nah, di sini sudah ada hasil dari skor post test dikurang skor pretest. Karena datanya masih dalam bentuk koma-koma, masih ada desimalnya, maka kita hilangkan dulu desimalnya ya. Biar enak dilihat. Oke, kita kembali ke data view. Nah, coba kita cek ya. Nilai post kita lihat di variabel yang pertama ini. Nah, skor post testnya 85 dikurang 70 sama dengan 15. Jadi benar ya Bapak Ibu hasilnya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi untuk menghitung sesuai rumus tadi, yaitu nilai maksimum dikurang nilai pretest. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita pilih sama seperti yang tadi, yaitu kita klik transform, kita pilih convert variable, lalu kita ubah di sini namanya skor max kurang pre. Oke ya. Nah, skor maksimum dari data tadi yaitu 100. Maka kita tulis 100 di sini, selanjutnya kita kurang dengan nilai pretest. Lalu kita pilih OK. Nah, sudah execute. Maka kita cek lagi di sini. Nah, sudah ada. Tapi masih dalam bentuk koma, kita hilangkan komanya dulu. Kita alihkan ke sini. Oke. Kita cek lagi ya. Untuk yang pertama ini kita lihat. Nilai maksimumnya 100, lalu nilai pretestnya itu 70, maka hasilnya 30. Jadi benar ya Bapak Ibu hasilnya. Nah, selanjutnya kita ingin mendapatkan nilai n-gen-nya. Maka tadi kembali ke rumus, nilai n-gen itu didapatkan dari skor post test dikurang pretest dibagi skor maksimal dikurang pretest. Kita hitung lagi ya. Kita ke transform kembali, lalu pilih compute variable, lalu kita hapus yang ini. Ini kita ubah namanya, jadi kita tulis n-gen score. Oke, n-gen score. Tadi rumusnya skor post test kurang pretest. Oke ya, kita pindahkan. Dibagi, kita pilih tanda ini. Skor maksimal dikurang pretest. Oke. Lalu kita pilih OK. Nah, sudah execute. Kita kembali lagi ke sini, kita lihat hasilnya. Nah, sudah didapatlah hasil n-gen skornya di sini. Ini masih dalam 0,0 bentuknya. Jadi biar enak kita melihatnya, kita ubah ke dalam persen. Nah, kita transform lagi compute variable, lalu kita ubah di sini jadi n-gen score persen. Nah, yang ini tadi kita hapus saja. Sorry. Oke, kita masukkan n-gen score, kita kalikan 100. Oke, kita klik OK. Sudah execute, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini nilainya sudah dalam bentuk persen ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini nilai n-gen-nya masih untuk masing-masing siswa ya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa min dari skornya ini ya Bapak Ibu. Nah, caranya kita klik analyze. Nah, jadi untuk mendapatkan min dari keseluruhan siswa ini ya. Kita
klik Analyze. Kemudian deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Nah, kita pindahkan N-gain score dan N-gain score persennya. Ya, lalu kita klik option. Nah, ini untuk mengetahui nilai mean, standar deviasi, minimum, dan maksimumnya. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu kita pilih continue dan kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat ya hasil mean-nya untuk N-gain score yaitu 0,23. Nah, untuk N-gain score persennya ada 23,2429%. Jadi kita kembali lagi ke Word tadi ya. Nah, untuk melihat hasil N-gain-nya. Nah, perlu diketahui dulu di sini, interpretasi N-gain itu jika lebih dari 0,7 maka nilai N-gain-nya tinggi, dan jika lebih dari atau sama dengan 0,3 atau kurang dari 0,7 atau sama dengan 0,7 dia masuk kategori sedang, dan jika kurang dari 0,3 dia masuk ke kategori rendah. Nah, ini di tabel ini kita bisa lihat ya, dapat diinterpretasikan bahwa nilai N-gain yang didapat yaitu 0,23. Maka nilai N-gain masuk dalam kategori rendah di sini. Nah, jika dilihat dalam bentuk N-gain score persen, maka didapat hasil sebesar 23,24%. Artinya, penggunaan game edukasi pada portal Rumah Belajar memiliki efektivitas sebesar 23,24% dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa SMPNX. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan game edukasi pada portal Rumah Belajar terhadap peningkatan nilai bahasa Inggris siswa SMPNX dengan tingkat keefektifan rendah. Nah, demikian tutorial untuk persampel t-test dan uji efektivitas N-gain dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.